Halo semua, kami dari kelompok 5 TPB 36B yang beranggotakan Cindy Helena Pandiangan dengan NIM 121180024, Dera Ayu Rahmawati dengan NIM 121180022, Aulia Putri dengan NIM 121180023, Salsabila Anissa Ramadhani dengan NIM 121180020, Naomi Natalia Damanik dengan NIM 121180021. Gaya Lorentz ditemukan oleh Hendrik Anton Lorentz yang merupakan fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel dalam fisika bersama dengan Peter Zeeman pada tahun 1902. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Rumus dari arah gaya Lorentz adalah F sama dengan Q V kali B. Keterangan dari rumus itu antara lain, F merupakan gaya dalam satuan unit Newton, B merupakan medan magnet dalam unit Tesla, Q ialah muatan listrik dalam satuan Coulomb, dan V ialah arah kecepatan muatan dalam unit meter per detik. Salah satu contoh penerapan gaya Lorentz adalah pada motor listrik. Motor listrik adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Motor listrik sederhana terdiri dari sebuah kumparan yang dipasang dalam daerah yang mengandung medan magnet yang berasal dari sebuah magnet silindris di bawah kumparan. Prinsip gaya Lorentz yang bekerja pada motor listrik terjadi karena gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kutub-kutub dari magnet yang senama akan tolak-menolak, dan kutub-kutub yang tidak senama akan tarik-menarik. Untuk memahami bagaimana prinsip kerja motor listrik, berikut adalah cara pembuatan motor listrik sederhana. Untuk langkah-langkah, pertama, menyiapkan alat dan bahan. 2. Menyambung peniti dengan baterai di kutub negatif dan kutub positif. Kemudian, memasang solatif di kedua kutub. Ketiga, memotong kawat tembaga dengan panjang sesuai dengan kebutuhan. Keempat, membuat kumparan lilitan berbentuk bulat, lalu mengupas lapisan kedua ujungnya sampai lapisan kawat tembaga terbuka. Kelima, ujung tembaga yang tersisa diletakkan di setiap masing-masing lubang peniti. Lalu, letakkan magnet di bawahnya supaya bisa dilihat arus yang ditangkap sehingga kawat tembaga dapat memutar dengan sendirinya. Dan yap, ini dia hasilnya. Maglev merupakan singkatan dari magnetic levitation. Kereta ini mengambang pada 10 mm di atas rel dan didorong oleh magnet yang bermuatan listrik. Prinsip kerja pada kereta maglev ini didasari oleh prinsip kerja fisika sederhana, di mana kutub magnet yang berbeda akan menarik dan kutub magnet yang sama akan saling mendorong. Kereta maglev merupakan kereta tercepat yang tidak menyentuh rel namun meluncur di atas rel. Hal tersebut terjadi karena kereta maglev menggunakan gaya magnet untuk mengambang dan juga melaju dengan cepat. Kereta maglev ini menggunakan gaya magnet yang dihasilkan dari superkonduktor di bagian bawah kereta, di mana superkonduktor ini memiliki medan magnet sekitar 10 kali lebih kuat lagi dibanding dari konduktor-konduktor yang biasa. Bagian bawah kereta memiliki magnet di mana kutubnya sama dengan magnet pada rel kereta. Seperti yang kita ketahui bahwa magnet dengan kutub ataupun polaritas yang berbeda akan menyebabkan saling tolak-menolak. Gaya magnet yang saling tolak-menolak ini akan membuat kereta tidak mau menempel pada permukaan rel dan menghasilkan gaya levitasi yang membuat kereta mengapung.
Namun, saat mencoba mendekatkan dua kutub magnet yang berbeda, maka akan terjadi gaya tolak-menolak yang akan menjauhkan magnet dan akan melemparkannya. Kelebihan dan kekurangan kereta maglev. Kelebihan: 1. Kereta ini kemampuannya melayang di atas rel, sehingga tidak akan menimbulkan gesekan pada rel dan roda kereta. Kedua, tidak ada gaya resistansi akibat gesekan. Ketiga, biaya perawatan disinyalir lebih hemat dibandingkan oleh jenis kereta lainnya. Kekurangan: dikarenakan kecepatan kereta ini sangat cepat, kebisingan yang ditimbulkan hampir sama dengan pesawat. Kedua, mahalnya investasi terutama pengadaan relnya. Yang pertama, gulung kabel tembaga pada spidol atau bahan lainnya untuk menggulung kawat. Lakukan dengan rapi. Buat gulungan sepanjang yang kalian inginkan. Bila gulungan sudah sepanjang yang diinginkan, pisahkan bahan untuk menggulung dari gulungan. Kedua, tempelkan 3 magnet super. Karena magnet mempunyai daya tarik yang kuat, maka untuk menempelkan tidak memerlukan lem. Ketiga, masukkan baterai yang telah ditempeli magnet super ke dalam pusat dari gulungan hingga masuk ke seluruhan. Agar dapat terus berjalan, kedua ujung dapat dirapatkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penerapan gaya Lorentz pada kereta maglev.